Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan antropologi. Untuk soal yang pertama, kajian antropologi jarang yang memusatkan perhatian pada kehidupan organisasi dan bahkan seringkali memandang organisasi selayaknya A. Struktur sosial, B. Gerakan sosial, C. Landasan sosial, D. Kelompok sosial, E. Pranata sosial. Kajian antropologi yang jarang memusatkan perhatian pada kehidupan organisasi dan bahkan seringkali memandang organisasi selayaknya adalah pranata sosial. Kenapa? Karena pranata sosial itu pada hakikatnya berawal dari serangkaian norma-norma sosial yang selalu dipelajari dan dikembangkan melalui tahapan sosialisasi sehingga atas dasar tersebut secara terencana ataupun tidak akan menyusun sistemasi dalam aturan yang diwajibkan untuk dijalankan semua pihak. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, kemudian kalau misalnya yang struktur sosial itu adalah susunan jalinan unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat, seperti norma sosial, terus lembaga sosial, ada kelompok sosial dan lapisan sosial. Selanjutnya kalau yang B itu kan gerakan sosial. Itu merupakan upaya kolektif yang dilakukan oleh sekelompok individu atau organisasi untuk mendorong, menolak, atau mengarahkan perubahan dalam masyarakat, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Terus kalau yang C, landasan sosial, itu adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, terus kalau yang D, kelompok sosial adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi, memiliki kesadaran bersama sebagai anggota kelompok, dan memiliki tujuan atau harapan yang sama. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang E, pranata sosial. Di bawah ini, yang termasuk ekofak adalah A. Senjata, perhiasan, sumur, tempat ibadah, dan sungai. B. Gapura, makam, fosil flora, fauna, kondisi lereng tanah, dan mata air. C. Fosil flora, fauna, ketinggian daerah, mata air, jenis batu, dan pola aliran sungai. D. Pola aliran sungai, tempat perumahan, tempat ibadah, pagar, dan benteng. E. Mata uang logam, prasasti, relief, patung, dan prasasti. Ekofak itu kan merupakan peninggalan sisa-sisa alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, seperti batuan, rupa muka bumi, dan fosil. Nah, sumber-sumber material digunakan oleh para arkeolog untuk menelaah lebih lanjut dan menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa tersebut. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah yang C nih, yaitu fosil flora fauna, ketinggian daerah, mata air, jenis batu, dan pola aliran sungai. Belajar etnografi dapat memunculkan proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami individu. Hal ini disebut dengan A. Akulturasi, B. Asimilasi, C. Enkulturasi, D. Stalemate, E. Imitasi. Pada soal ini jawabannya adalah yang C, yaitu enkulturasi. Nah, enkulturasi itu adalah proses sosial yang dilakukan oleh seorang individu dalam mempelajari dan menyesuaikan pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat. Sistem sosial terkait norma, tatanan sosial, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam sifat kebudayaannya. Nah, jadi jawabannya itu yang C. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya yang akulturasi itu adalah proses sosial yang terjadi ketika unsur-unsur kebudayaan asing diterima dan diolah oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli mereka. Nah, terus kalau yang B, asimilasi adalah proses sosial yang terjadi ketika kebudayaan yang berbeda berpadu dan menghasilkan kebudayaan baru. Selanjutnya, stalemate adalah kondisi ketika pihak-pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang dan terhenti pada suatu titik. Yang E, imitasi adalah proses meniru perilaku, sikap, penampilan, gaya hidup, atau apa saja yang dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu enkulturasi. Budaya nasional memiliki karakteristik kecuali A. Hasil budidaya masyarakat, B. Hasil budidaya sejak zaman dahulu, C. Hasil budidaya yang dibanggakan, D. Hasil budidaya jati diri bangsa,
E. Hasil budidaya individu. Jawaban yang tepat adalah E. Hasil budidaya individu. Kenapa? Karena di budaya nasional itu kan memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama yaitu hasil budidaya masyarakat bangsa, masyarakat sejak zaman dahulu hingga kini, terus ada hasil budidaya yang dibanggakan, serta hasil budidaya yang memiliki kekhasan bangsa. Jadi, yang tidak termasuk ciri-ciri budaya nasional yaitu yang E, hasil budidaya individu. Potensi yang cukup penting untuk dikembangkan agar dapat memberikan konstitusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat merupakan pengertian dari A. Warisan budaya, B. Budaya, C. Kebudayaan, D. Budaya nasional, E. Dinamika. Jawaban yang tepat adalah yang A. Warisan budaya. Kenapa? Karena warisan budaya itu kan peninggalan yang merepresentasikan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak suatu kebudayaan yang terus-menerus diwariskan dari masa lalu hingga masa sekarang. Hal ini wajib kita lestarikan dikarenakan dapat memberikan konstitusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Terus kalau kita lihat yang B itu kan budaya. Budaya ini adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Terus kalau yang C itu kan kebudayaan. Kebudayaan menurut Koncaraningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat. Terus yang D itu budaya nasional adalah warisan turun-temurun yang mencerminkan jati diri bangsa. Yang terakhir yang E, dinamika, adalah tenaga kekuatan yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri terhadap keadaan. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A, warisan budaya.